Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Ar-Rahman KBP yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kita jumpa lagi. Bukan jumpa lagi, kita baru pertama kali berjumpa di sini. Tema yang kita angkat sekarang Ramadan dan Al-Quran. Sebenarnya di flyer yang dibagi oleh panitia, waktunya mulai jam 9 pas. Kita flyer YTS dan jam 1 ya. Karena saya sudah kasih info jam 9. Sampai ulur-ulur gitu tak. Tetap kita komitmen jam 9. Ramadan dan Al-Quran. Ini bukan pilihan saya, tapi pilihan panitia. Maaf. Adakah kaitan Ramadan dengan Al-Quran? Erat. Yaitu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sekaligus 30 juz semua. Dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Itulah yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Al-Quran turun 2 kali. Pertama sekaligus 30 juz, yaitu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Sekaligus innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahhar. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang mulia. Di kitab yang maknun berada kitab yang terpelihara. Maksudnya Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahhar. Lauhul Mahfuz itu tidak bisa disentuh kecuali oleh para malaikat yang disucikan. Nah, lalu Al-Quran 30 juz tersebut turun sekaligus, tapi tidak langsung ke Nabi SAW, tapi ke Baitul Izzah di langit dunia. Dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, dan itulah yang dimaksud inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Makanya malam itu amat sangat agung dan mulia. Salah satu di antara makna Qadar adalah agung dan mulia. Seperti ayat wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Diungkapkan wa ma qadarullah
Qadar itu mengatakan karena salah satu di antara makna qadar adalah agung. Lailatul Qadar salah satu maknanya malam yang agung. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu yang pertama. Kedua, turun dari langit ke dunia dan langit dunia kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur. Atas perintah Allah disampaikan oleh malaikat Jibril dan yang pertama kali turun Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang kelima. Dan itu pun terjadi salah satu pendapatnya di 17 Ramadan. Berdasarkan ayat in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawma taqal jam'an. Itu surah Al-Fat ayat yang ke-40. Kalau kalian beriman kepada Allah dan kepada Quran yang kami turunkan pada hari Al-Furqan. Hari Al-Furqan hari bertemunya dua pasukan Badar, kaum muslimin dan orang-orang musyrikin, dan itu terjadi 17 Ramadan. Jadi Al-Quran turun di bulan Ramadan, baik sekaligus 30 juz dan itu di Lailatul Qadar maupun ayat yang pertama kali itu di bulan Ramadan. Allah tegaskan dalam Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tuh mama telepon berdering. Pada mama ganggu. Al-Quran itu hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda dan rincian dari petunjuk itu, wal furqan dan juga sebagai Al-Furqan. Nah, lihat kalimat berikut fa, ada huruf fa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka karena Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka siapa saja yang melihat hilal bulan Ramadan, adalah dia saum di dalam. Jadi penyebab saum diperintahkan di bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan lain, tidak di bulan haram umpamanya. Ramadan kan tidak termasuk bulan haram. Bulan haram itu 4, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan setahun ada 4 bulan haram. 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 1 misalnya itu bulan Rajab. Itu 4 bulan haram. Ramadan tidak termasuk bulan haram. Tapi kenapa saum diwajibkannya di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara Ramadan dengan Al-Quran. Saum yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu dengan sebab turunnya Al-Quran. Maka tak heran kalau selama saum amat sangat dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran melebihi bulan-bulan yang lainnya. Dan ada keterangan yang spesial dari Nabi SAW. Beliau menyatakan inna siyama wal Qur'ana yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Sesungguhnya saum
dan Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Berkata Siyam, Rabbi mana'tuhu anil ta'am wa syahawat fasyafi'ni fi, ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari makan dan syahwat. Minumnya tidak disuruh, karena minum pasti sudah include di dalam makan. Setiap makan pasti minum, ya, tapi tidak setiap minum makan. Aku telah menghalangi orang ini dari makan, minum, dan syahwat. Jadikan aku syafaat. Pokoknya Al-Quran berkata Quran, Rabbi mana'tuhu anil naum ana al-lail wa atrafan nar fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari tidur siang atau malam karena baca Quran. Jadikan aku syafaat. Fayashfa'an, maka dua-duanya jadi syafaat. Jadi selama saum dibarengi dengan baca Quran, dua-duanya menjadi syafaat bagi pembaca. Karena itu tak heran apabila para ulama zaman barulah mereka amat sangat antusias membaca Al-Quran di luar Ramadan, tapi pas di dalam bulan Ramadan lebih hebat lagi daripada sebelumnya. Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala ketika masuk bulan Ramadan stop ngajar hadis. Beliau menyatakan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ramadan itu hanyalah bulan membaca Al-Quran dan berbagi makanan. Imam Malik rahimahullah bila masuk bulan Ramadan annahu idza dakhala Ramadan taraka qira'atul hadis wa majalis al-ilm wa aqbala ala qira'atul Quran minal mushaf. Kalau masuk bulan Ramadan, Imam Malik meninggalkan membaca hadis. Beliau itu orangnya belajar mengajar baca Quran, belajar mengajar baca Quran. Belajarnya beliau baca hadis, mengajar. Ketika masuk bulan Ramadan, stop belajar, stop mengajar. Beliau fokus kepada membaca Al-Quran dari mushaf. Qatadah rahimahullah biasa menamatkan membaca Al-Quran sepekan sekali. 7 hari tamat, 7 hari tamat salat. Tapi begitu masuk bulan Ramadan menamatkan setiap 3 hari sekali. Berarti seharinya berapa juz? 10 juz. 3 hari tamat, 3 hari tamat. Berarti dalam sebulan berapa kali? 10 kali. Tapi ketika di akhir Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau menamatkan sehari sekali. Kita mau order juga susah ya. 1 hari 1 juz. Ini mah sehari tamat 30 juz. Sebulan 30 kali. Itu Qatadah. Ibrahim An-Nakhai disebut karena yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli 3 layalin wa fil 10 awakhir fi kulli laylatin. Ibrahim An-Nakhai biasa menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 3 hari sekali. Dan di 10 hari terakhir beliau menamatkan setiap 2 hari. Al-Aswad rahimahullah yaqra'ul Quran kullahu fi laylatani fi jami' syahr. Al-Aswad itu menamatkan Al-Quran di setiap 2 hari di semua bulan. Dan khusus di bulan Ramadan beliau menamatkan setiap hari. Inilah perhatian ulama as-salafus saleh terhadap Al-Quran khususnya di bulan Ramadan. Karena itulah maka isi
Ramadan kita siangnya ataupun malamnya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ada dua jenis bacaan terhadap Al-Quran. Ini sebagai iming-iming. Kenapa sih para ulama itu begitu gigih dalam membaca Al-Quran? Melihat iming-imingnya yang luar biasa. Kalau umpamanya kita diiming-imingi oleh orang kaya, kalau kita mampu menamatkan Al-Quran sebulan penuh di bulan Ramadan, orang sudah wajib, maka setiap satu juznya akan diberi 1 juta. Kira-kira kita mau nggak dibayar 1 juta 1 juz? Mau. Tinggalkan pekerjaan dagang juga, dagang paling sehari 100.000. Ini 1 juta. Tinggalkan semua. Ada bekal lebaran 30 juta. Ini lebih daripada 1 juta. Luar biasa. Ya. Jenis bacaan yang pertama disebut tilawah lafziyah. Tilawah itu bacaan, lafziyah itu melafalkan, membaca secara lisan. Ada iming-iming itu dari Allah dan Rasulnya. Coba lihat surah Fatir 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, baca Quran, terus mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari harta yang kami rizkikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Sembunyi-sembunyi kalau zaman sekarang seperti selalu ada yang tahu. Nanti di laporan hamba Allah ataupun terang-terangan. Terang-terangan boleh, asal menjaga keikhlasan. Bagus terang-terangan atau bagus sembunyi, hukum asal bagus sembunyi-sembunyi. Sampai dalam hadis tentang 7 golongan yang dapat naungan pada hari kiamat, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah harus disembunyikan sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Jangankan orang lain, istrinya, anaknya, orang tua atau orang lain, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Itu salah satu orang yang dapat naungan pada hari kiamat. Hukum asal disembunyikan. Tapi kalau menampakkannya ada maslahat, tampakkan. Hadis yang melatar belakangi hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan, dia memperoleh pahala, ditambah pahala orang yang mengikuti. Itu asbabul wurudnya, itu tentang penggalangan donasi. Ada sekelompok orang datang dari jauh, kelihatan lapar, haus, lemes, nggak ada bekal. Nabi sampai ibadah, nggak tega melihatnya. Beliau masuk ke rumah mencari makanan, nggak ada. Lalu keluar lagi, beliau menyatakan kepada para sahabat, tasaddaqu, sedekah untuk mereka. Syurga itu hari-hari baik, hari-hari baik. Nggak ada yang menyambut, nggak ada yang ngasih, sampai terlihat ekspresi kekecewaan pada diri Nabi SAW. Tiba-tiba ada orang, saya ya Rasulullah, diberikan.
melihat ada orang yang memulai burung yang lain-lain saya sampai kain yang dibeberkan penuh banyak sampai kami sempurna. Kalau beliau menyatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanah, siapa yang memberi contoh dalam melakukan suatu kebaikan dalam Islam, contohnya sedekah tadi, dia akan melempari tanpa pahala orang-orang yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini dalil tentang penggalangan donasi. Boleh nggak berdonasi? Ini Nabi mengumpulkan donasi. Yang tidak boleh untuk pribadi, dan musulah tertera yang meminta itu untuk pribadi. Ayo kumpulkan donasi untuk saya, mau buat apa? Itu nggak boleh. Terserah itu. Tapi kalau untuk kepentingan umum atau orang lain seperti tadi, orang yang membutuhkan, dirinya nggak punya, lalu disuruh orang berdonasi, dikumpulkan, dikoordinir. Ketika khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, setelah dari khutbah di hadapan laki-laki, Nabi berjalan ke saf perempuan. Karena dulu kan tidak ada speakernya, mungkin nggak kedengaran oleh para awak di belakang. Begitu sampai ke saf perempuan, beliau menyatakan tasaddaqna fa inna aktsara ahli nar minkunna. Kalian bersedekah karena kebanyakan penghuni neraka dari kalangan kalian, dari emak-emak. Walaupun emak-emak itu selalu terbanyak di setiap pengajian, tapi terbanyak juga ke nerakanya. Tahu nggak rahasia ini? Rahasia kita bapak-bapak. Doraka aswami yang pernah asyir ya. Nah, sampai para wanita mencopot gelamnya cincin, dilempar ke kain yang dibentangkan oleh Bilal. Pengumpulan donasi. Makanya para ulama, para masyayikh ketika ditanya boleh nggak mengumpulkan donasi untuk masjid, untuk kepentingan sosial, semuanya memfatwakan boleh. Gak masalah. Yang tercela itu meminta untuk diri sendiri, memperkaya diri untuk kepentingan umumnya. Ada bencana kemarin di Cisarua, banyak orang ingin nyumbang tapi nggak bisa kesana sendiri kan. Ada inisiatif lembaga yayasan sosial ditanggung, diberikan kesana, masalah. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan donasi juga. Termasuk boleh nggak mengumpulkan donasi untuk iftar shaim? Boleh. Jadi man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Siapa yang memberi makan, berbuka untuk orang yang saum, dia peroleh pahala orang saum. Orang banyak yang memberi tapi amanah, kumaha gitu kan, dikumpulkan, dikoordinir, nanti dibagikan. Bagus. Ada sunnahnya, ada tadi, ya. Jadi kalau untuk kepentingan umum, untuk kepentingan fisabilillah, kepentingan sosial, bagus. Yang nggak boleh, yang tercela adalah untuk pribadi. Ayat dan hadis yang mencela meminta itu adalah untuk kepentingan pribadi. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi Nabi SAW menyatakan sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, terus mereka mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian yang kami rizkinkan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, ya, yarjuna tijaratan dan tamur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tak pernah rugi. Untuk orang yang infak, yang sedekah itu tidak rugi. Untuk uang yang mereka keluarkan di dunia diganti, di akhirat diberi pahala. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasanah yudha'ifa lahu wa lahu ajrun karim. Yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim.
Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Maknanya infak atau sedekah. Infak sedekah diistilahkan oleh Allah memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Kenapa? Karena dalam hukum Allah setiap pinjaman wajib dikembalikan. Orang yang infak dan sedekah dipastikan oleh Allah dikembalikan hartanya 700 kali lipat, 10 kali lipat, bisa lebih dari itu. Itu di dunia, yudha'ifhu lahu. Allah akan melipat gandakan di dunia, walahu ajrun karim, dan di akhirat akan beroleh pahala yang besar. Jadi tidak ada ruginya. Sebab yang dikeluarkan akan Allah ganti berlipat-lipat. Makanya itu perniagaan yang tak ada rugi. Tijaratan lan tabu. Ya. Di dalam ayat ini ada 3 amalan yang dianggap perniagaan yang tak pernah rugi. Pertama, membaca kitab Allah. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, zakat, infak, dan sedekah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, diawalkan membaca kitab Allah dalam ayat ini disebut di awal menunjukkan keutamaan. Karena itulah maka banyak keterangan dari ayat, dari hadis tentang keutamaan membaca kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Pertama, membaca Al-Quran itu cara untuk meraih predikat manusia terbaik. Kata Rasul SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Sebaik apa, semulia apa orang yang baca Al-Quran, lihat dalam hadis yang berikutnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang tadi riwayat Bukhari. Berkata Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa 'alai syaq lahu ajrun. Orang yang mahir dalam bahasa Al-Quran, tajwidnya, makhrajnya benar, bagus, lagunya enak, pasti lancar ya teman yang gelesar semua Arab nggak akan terbata-bata atau terbatu-batu. Orang yang mahir membaca Al-Quran ma'as safarutil kiramil bararah akan disatu golongankan dengan safarah al-kiram al-bararah. Itu sebutan malaikat. Safarah itu maknanya malaikat. Bi'aidi safarah kiramil bararah. Bi'aidi safarah, di tangan safarah. Safarah para malaikat. Makna safarah itu bahasa kitanya adalah duta. Tahu nggak bahasa Arabnya duta besar? Safir. Kedutaan apa? Safarah. Jadi kalau orang Arab mau ke kedutaan ditanya, aina turid. Kalau bahasa Fusahnya, aina tata. Kalau bahasa Amianya, windru, gitu. Itu bukan bahasa Arab. Bagaimana? Dia bilang ya safa, mungkin safa. Safa itu duta. Apa makna duta? Duta itu perwakilan. Duta besar kita di negara lain itu perwakilan kita di negara itu. Para malaikat disebut safarah karena mewakili Allah terhadap manusia dalam hal menyampaikan wahyu, menyampaikan agama, dalam hal mencatat amal dan seterusnya. Itu para malaikat. Terus disifati kiram dan bararah. Kiram itu mulia, bararah itu yang memiliki banyak kebaikan. Bararah itu sedat mubarak. Ya kebaikannya super banyak, ya kebaikan itu super baik.
Ya para malaikatnya baiknya ke kita. Kita nggak punya jasa apapun, kebaikan apapun ke malaikat. Dan malaikat sambil memikul aras bertasbih kepada terus beristighfar memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Baiknya mereka begitu, ya. Jadi as-safarah al-kiram al-bararah sebutan malaikat-malaikat yang sangat mulia dan memiliki banyak kebaikan. Mereka kelompok makhluk atau komunitas yang sangat mulia di sisi Allah. Saking mulianya disebut kiram bararah. Nah, orang yang mahir membaca Al-Quran satu golongan dengan mereka dalam hal kemuliaan. Terus walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatatta'u fihi, dan orang yang baca Al-Quran lalu terbata-bata atau terbatu-batu, Arab tidak lancar, terus wa huwa 'alaihi syaq, dia merasa berat itu dalam proses belajarnya. Setiap yang belajar pasti merasakan berat di awal dalam semua hal. Lihat bayi sebelum bisa berjalan, waktu lelengkah halu, selengkah, dua lengkah, kebelum, jatuh, bangkit lagi, sekarang 3 langkah, bayinya dia dokter, gitunya, 4 langkah, 5 langkah, terus berat dia. Tapi lama-lama lancar, lama-lama bisa lari, lama-lama bisa salto. Pernah nggak kita belajar sepeda dulu? Iya. Susah apa sulit? Susah dan sulit. Pertama nabrak, diguling, turunnya darah rohan. Terus si pedal itu jedak karena tulang keringnya. Amal-amal begitu, nabraknya, digulingnya, dan seterusnya, ya. Motor begitu, mobil begitu, cara makan mobil. Semua orang di awal proses belajar berat, termasuk baca Al-Quran. Makanya kalau ketika baca Al-Quran terbata-bata, teruskan. Kata Nabi, kalau ajran, dia punya 2 pahala. Pahala dari bacaan Al-Qurannya dan pahala dari kesulitannya di dalam baca Al-Quran. Jadi ketika dalam proses belajar, terus walaupun salah-salah nggak apa-apa, jangan sampai ada syubhat. Kalau salah baca Al-Quran dosa, makanya kalau belum bisa jangan baca Al-Quran. Atau malah bisa-bisa. Ini dosa, nggak ada dosa, karena tidak disengaja. Karena di luar kemampuan, ya. Jadi orang yang mahir membaca Al-Quran bisa digolongkan dengan malaikat yang mulia. Di lain kesempatan Nabi mengumpamakan, kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi berkata, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utruja, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib." Perumpamaan orang mukmin baca Al-Quran seperti buah utruja. Buah utruja itu aromanya wangi, rasanya manis. Utruja ya sejenis buah jeruk. Salah satu jeruk kan macam-macam ya. Ada jeruk Medan, ada jeruk santan, jeruk mandarin, jeruk masuk ya. Utruja itu jenis jeruk yang wangi dan manis. Jangan diterjemahkan utruja itu dengan durian, ya wangi, ya manis. Wangi itu menurut orang yang suka. Ada orang yang tidak suka? Banyak. Mau mencium dari jauhnya aja udah mual, ada tuh yang kayak begitu. Kalau bagi kita, bagi saya, enak, ya wangi, ya manis, favorit. Kalau umpamanya ada kolak,
mengontrol pas azan maghrib, maka saya akan memilih berbuka dengan kurma dulu. Kurma nanti sebenarnya. Kurma sebenarnya kurma dulu. Ya wangi, ya manis, itu bukan utusan. Bahasa entahlah di zaman Nabi SAW ada nggak pernah masuk nggak ke Madinah Mekah buah durian ini. Sekarang banyak buah. Nama disebut Abu Syauka. Syauka itu duri itu. Jadi Abu Syauka itu buah yang berduri. Dan tidak semua orang Arab tahu. Pernah saya ingat waktu di Libya, dosen saya menyatakan bahwa dia tanya apa sih di sini yang buah manis kemudian harum, orang-orang teriak durian, Syauka. Masya Allah tadi. Gimana bentuknya? Bentuknya seperti kepala atau seperti kelapa, tapi ada duri-durinya. Apa dia bilang? Naudzubillah halal ta'amu ahlinar. Naudzubillah itu adalah makanan ahli neraka. Karena ahli neraka itu makanannya zakum, ya seperti kepala setan yang kemudian berduri malah melihat tenggorokan. Nah gitu. Durian disebut itu. Belum tahu dia. Orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah uturja. Aromanya wangi dan rasanya manis. Ini gambaran bagaimana keutamaan orang yang baca Al-Quran. Sebaik-baik manusia disatukan dengan para malaikat yang mulia, diumpamakan seperti buah uturja. Terus Nabi mengiming-iming siapa yang baca Al-Quran, Quran jadi syafaat. Beliau menyatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca olehmu Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Di sini sahih riwayat Imam Muslim. Terus pahala yang diberikan kepada orang yang membaca Al-Quran per huruf, dan satu hurufnya itu dilipat gandakan berapa kali? 10 kali. Kata Nabi SAW dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Siapa orang yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, dan bagi dia satu huruf satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Aku tidak berkata bahwa alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini sudah 3 huruf, 30 pahala. Bismillahirrahmanirrahim aja sudah 19 huruf, 190 pahala. Bayangkan kalau umpamanya kita selembar, beberapa halaman, 1 juz, makin banyak pahala. Ini pertama, dianggap per huruf. Kedua, setiap ayat yang kita baca di akhir ayat itu pahalanya besar. Sebesar apa? Sebesar sama dengan kita berkurban dengan seekor unta yang besar. Berkurban dengan 1 ekor unta yang besar itu pahalanya gede loh manfaatnya. 1 ayat, kalau tadi kan 1 huruf, ini 1 ayat 1 ekor unta. 2 ayat 2 ekor unta, 10 ayat 10 ekor unta. Pahalanya setiap huruf dihitung, 1 hurufnya 10 kali lipat, setiap ayat 1 ekor unta. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, afala yabdu ahadukum ilal masjid
yata'allamu aw yaqra'u ayatain min kitabillahi azza wa jalla khairul lahu min nafaqain wa salasun khairul lahu min salasin wa arba'un khairul lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibil. Kenapa salah seorang di antara kalian itu tidak berangkat ke masjid lalu belajar atau membaca 2 ayat? Maka itu lebih baik daripada 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada berkorban 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada berkorban 4 ekor unta. Dan semakin banyak jumlah ayat yang dibaca, semakin banyak pahala dari korban unta yang disembelih. Jadi pahala membaca Al-Quran itu Masya Allah luar biasa. Karena itulah maka para ulama zaman Baghdad amat sangat super besar perhatiannya kepada Al-Quranul Karim. Karena itulah maka baca Al-Quran terlebih kalau di bulan Ramadan. Jangan sampai kita terabaikan. Inilah yang dimaksud dengan tilawah lafziyah. Tilawah lafziyah itu membaca secara lafal. Yang kedua, nah ini adalah inti dan tujuan utama dari diturunkannya Al-Quranul Karim. Namanya tilawah hukmiyah. Apa itu tilawah hukmiyah? Tilawah hukmiyah adalah tasdiqu akhbarihi wa ittiba'u ahkamihi fi'lan lil ma'murat wa tarkan lil manhiyat. Tilawah hukmiyah, membaca Al-Quran secara hukum, maknanya adalah membenarkan semua berita yang ada dalam Al-Quran, realistis atau tidak, masuk akal ataupun tidak, selama itu Quran wajib dipercaya. Emangnya ada ayat yang isinya nggak masuk akal? Banyak. Akhirat, surga, neraka. Nanti itu di akhirat itu orang nggak bisa ngomong, mulutnya dikunci. Yang ngomong apa? Tangannya, kakinya, kulitnya, dagingnya. Masuk akal apa enggak? Enggak, gimana? Tangannya nggak punya mulut, nggak punya alat-alat bisa bicara. Sementara mulut yang bisa bicara, nggak bisa nggak masuk akal kan? Tapi Quran menjelaskan begitu, wajib dipercaya. Terus ketika orang dibakar oleh api neraka sampai gosok, kok masih hidup nggak mati? Masuk akal nggak masuk akal. Wajib dipercaya. Kenapa? Karena hukum alam yang Allah terapkan di akhirat dengan di dunia beda. Nah, akal hanya bisa memahami apa yang ada di alam dunia. Yang hukum alamnya berbeda dengan di alam kubur, dengan di alam akhirat. Di alam kubur kan orang itu digencet sampai remuk tulang belulangnya. Kita semua mengalami itu. Sesuai apapun tafsir mama ya telepon dewa. Baru mana tuh mama bangun. Coba mama cek HP-nya semua. Matikan di silent. Vibrasinya juga matikan. Sebab kalau tidak dimatikan vibrasinya, kita dibuka. Jadi selama ngaji kita kalah sama profesionalis urusan dunia. Orang pemain bola gitu, lagi main bola bawa HP-nya, disimpan dulu sebelum amat mau ada yang telepon WA dan seterusnya. Ada pas lagi main bola mau gendut, kalau tapi direbut batur. Sebenarnya begitu ketika meeting rapat urusan dunia. Semua dimatikan.
Ini urusan akhirat. Matikan dulu. Jangan yang saya bunyi nanti. Tapi saya jarang bunyi kok. Dalam arti selalu silent walaupun di luar kajian. Sampai mana tadi sih? Mana gara-gara? Tilawah hukmi. Jadi dalam Al-Quran banyak yang nggak masuk akal. Ini alam kubur di sini saya termuk gitu ya, semua kita termasuk orang yang paling soleh. Siapa yang paling soleh? Sa'ad bin Mu'adz. Orang yang kematiannya menyebabkan arsy Allah berguncang. Seluruh pintu langit dibuka. Disalawati oleh 70.000 malaikat. Tapi dia pun tidak selamat dari himpitan di alam kubur. Ada seorang bayi, lalu disolatkan oleh Nabi SAW. Setelah itu beliau mengatakan, Inna fil qabri dhobatan. Lau naja ahadum minkum la naja hadasobi. Di alam kubur ada himpitan. Seandainya ada orang yang layak selamat, bayi ini yang pantas selamat karena belum tahu dosa. Tapi ini pun dihimpit bagi kita yang banyak dosa. Remuk tulang lunanya. Sakit enggak? Bingit. Tapi kemudian utuh lagi seperti semula. Orang ketika di alam kubur ditanya, nggak bisa jawab. Malaikat membawa palu gona di takol sampai kecil. Tergoda itu saking banyaknya ada yang dipukulkan ke sebuah bulunya belum batu di sana, bukan di sini. Pasti rata jadi tanah. Jadi dipukulkan ke orang kecil. Setelah lihat kemudian utuh lagi. Nah sekarang tidak masuk akal. Karena ini berbeda, itu di alam kubur bukan di dunia. Kalau di dunia terjadi nggak akan bisa orang yang sudah lihat bisa lagi kecuali kamu ini. Itu nggak mendidik itu ya, nanti mesti tahu mau kagak yang musuh tuh lihat kan? Bisa dipompa lagi, bisa dipompa betul lagi. Nanti si anak berpikir oh gitu, itu nggak mendidik. Itu di dunia nggak mungkin orang sudah percaya kemudian utuh lagi, tapi di alam kubur di akhirat ya bisa. Selama dalilnya valid dari Quran atau hadis yang sahih wajib untuk diterima. Itu tilawah hukmiyah. Pertama membenarkan semua beritanya, yang kedua buat tilawah kami diikuti hukum-hukumnya, perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi, itu disebut tilawah hukmiyah. Dan itulah yang disebut dengan al-ghayatul kubra min inzalil Quran. Itu tujuan yang teragung dari diturunkannya Al-Quran. Quran itu diturunkan dengan tujuan untuk diamalkan. Bacaan atau mempelajari sekedar wasilah, ilmu itu bukan tujuan. Ilmu itu wasilah, alat. Tujuan utamanya apa? Amal. Tapi wajib dicari karena tanpa ilmu nggak bisa beramal secara benar. Untuk bisa meraih tujuan wajib melalui wasilah. Wasilahnya adalah ilmu. Tujuannya amal. Membaca, mempelajari Al-Quran itu amal, itu wasilah. Tujuan utamanya mengamalkannya. Allah berfirman dalam surah Al-Quran surah Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadakkaru ulul albab. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu yang penuh barakah agar manusia mentadabburi ayat-ayatnya, mempelajarinya, membaca, dan lalu mereka mengambil pelajaran dengan cara mengamalkan. Quran diturunkan untuk diperlakukan dengan dua perlakuan, yaitu mempelajarinya, memahaminya, lalu mengaplikasikannya. Tuh gitu tuh.
Karena itulah maka dulu para sahabat memperlakukan Al-Quran dengan dua hal tadi, dipelajari, dihafalkan, lalu diaplikasikan, diamalkan bareng-bareng. Sebagaimana berkata Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami ini seorang tabi'in, orang tuanya sahabat. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladziina kaanu yaqra'una al-Qur'an, Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhuma, annahum kanu idza ta'allamu min an-nabi 10 ayatin lam yatajawazuha hatta yata'allamuha wa ma fiha min al-ilmi wal amal. Qalu fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amal jami'an. Telah menceritakan kepada kami orang-orang yang mengajarkan Quran kepada kami, yaitu para sahabat orang tuanya, yaitu Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud serta yang lain. Mereka dulu di zaman Nabi, kalau mereka belajar Quran dari Nabi 10 ayat, mereka tidak dulu berpindah kepada 10 ayat yang lain sebelum diketahui maknanya lalu diamalkan bersama-sama. Mereka berkata, kami belajar Al-Quran, ilmunya dan amalnya sekaligus bersama-sama. Jadi, itulah mereka 10 ayat, difahami maknanya, dihafalkan, amalkan. Belajar 10 ayat lagi, dihafal, difahami, diamalkan. Begitu terus. Jadi mereka hafal, terus mereka juga paham maknanya dan diamalkan bersama-sama. Makanya zaman baru hafalan mereka kepada Quran dan hadis cermin dari amal. Apa yang sudah mereka hafal pasti sudah diamalkan. Makanya berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, man hafidha minna surat al-Baqarah wa Ali Imran wa Nisa jalla bi a'yunina. Siapa orang yang di kalangan kami hafal surah Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, dia itu mulia dalam pandangan kami. Kenapa? Hafalan cermin dari ilmu dan amal. Zaman bahula begitu. Dan itu terwariskan secara turun-temurun kepada para ulama, tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Ilmu mereka cermin dari amal. Makanya dulu para ulama terhormat, dingin. Bukan sekedar tidak tertandingi dalam hafalan dan ilmu, tapi juga dalam amal. Apa yang dihafal oleh para ulama dipastikan itu sudah diamalkan dulu. Makanya dulu para imam Malik mengarang kitab Al-Muwatta, apa yang beliau cantum dalam kitab dipastikan sudah diamalkan selain hafal. Imam Syafi'i mengarang kitab ribuan hadis di dalamnya, apa yang beliau hafal, apa yang belajar, dipastikan itu sudah menjadi amalan sehari-hari. Itu yang menyebabkan mereka harismanya tinggi, sangat mulia, sangat diagungkan, sangat dihormati oleh mereka. Karena ilmunya, hafalannya cermin dari apa? Amalannya, ya. Nah, jenis tilawah yang kedua ini, tilawahnya itu penyebab bahagia menderitanya seorang di akhirat. Siapa yang melakukan tilawah hukmiyah, bahagia. Siapa yang mengabaikannya, celaka. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Di antara surah Thaha 123 sampai 127. Kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yawma tunsa.
Ini ketika Allah mengusir Adam dan Hawa dari surga. Iblis, Adam dan Hawa dari surga. Kata Allah, apabila datang kepada kalian petunjuk dariku. Maksudnya Quran. Kalau bagi kita, kalau umat-umat barulah ya kitab yang diturunkan kepada Nabi mereka. Apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, dia tidak sesat di dunia, tidak akan binasa di akhirat. Di dunia dia akan berada di atas Shiratal Mustaqim. Karena Shiratal Mustaqim itu Quran. Allah menyatakan, Rasul SAW bersabda, Inna hadzal Quran wa hablullahil matin wa dzikruhul hakim wa siratul mustaqim. Quran itu tali Allah yang kuat, peringatan Allah yang bijaksana, dan siratul mustaqim. Jalan yang lurus itu Quran. Jadi orang yang mengikuti petunjukku dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan binasa di akhirat. Di dunia di atas siratal mustaqim, di akhiratnya dia akan selamat dari murka dan azab Allah. Ini golongan pertama yang mengikuti petunjuk Allah. Mengikuti petunjuk Allah itu artinya melakukan dua hal kepada Quran, dipelajari, difahami, lalu diamalkan. Ayat berikutnya golongan kedua. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku. Peringatan itu Al-Quran. Karena Al-Quran itu busra dan juga nazir. Nazir, basyira wa nazir. Para nabi basyira wa nazir. Memberi kabar gembira, memberi peringatan. Kabar gembira bagi yang mengikuti petunjuk, peringatan bagi yang tidak mau mengikuti petunjuk. Nah ini, makanya tadi disebut siapa yang mengikuti petunjukku, dia nggak akan sesat di dunia, nggak akan binasa di akhirat. Di akhirat bahagia, di dunia lurus. Terus waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatan. Fa'inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya akan diberikan kehidupan yang sumpah. Bukan sumpah secara ekonomi, mungkin ekonominya bagus, kaya raya, banyak hartanya, bro di juru, bro di pantau, ngalaya, di tengah imah, berubah libuk, mempikir ketika lalu. Saking banyaknya. Itu nggak ada terjemahannya, pokoknya kayak raya gitu. Indahnya bahasa Sunda begitu. Dan ini akan keluar dari mulut Ustaz lain kecuali orang Sunda. Jadi banyak hartanya, hatinya sumpah, stres dia. Nggak pernah tenang, makin banyak harta makin stres. Karena makin banyak harta, makin harus dikontrol, diawasi, ya enggak? Waktunya, perasaannya, pikirannya, perhatian, semua habis untuk mengawasi harta. Takut perusahaan yang di sana, olah, takut yang di sini, karyawannya, korupsi, macam-macam tuh. Stres dia, makin banyak perusahaan, makin banyak uang, makin liur gitu, hatinya sumpah. Makanya tak heran orang-orang kaya karena stres itu banyak mencari pelarian ke hiburan-hiburannya enggak? Tempat hiburan malam seperti diskotik, karaoke, bar, itu orang kaya, orang miskin. Orang miskin nggak akan bisa masuk, kan bayarnya mahal katanya ya. Minuman keras itu satu botolnya jutaan, barijan ketiga itu tidak enak kan? Saya bukan pernah merasakan, cuma lihat orang yang minum, itu ya, satu slot nggak pernah satu gelas makan. Ini satu slot, tiga nahan nafas, kelihatan nggak enak. Beda dengan orang yang minum cikopi, cikopi ayah sehat segala, surukut,
Kelihatan kan diingatnya? Kelihatan. Segelas cuma 3.000, bisa 1.000. Sasetan sama 1.000-nya. Satu saset 1.000 ditinjau. Coba suruh kontrol sampai berbentah. Kelihatan nih, murah. Ini satu botol jutaan. Dan nggak pernah sendirian, rame-rame. Sekali datang puluhan juta. Orang kaya. Kenapa mereka begitu sukses? Narkoba murah apa mahal? Mahal ini. Siapa yang mengkonsumsi? Orang-orang berduit. Kenapa mereka pakai itu? Saya teres. Sumpah. Uang banyak, kekuasaan juga tinggi, pangkat jabatan juga tinggi, pendukung banyak, popularitas meluas, stres dia. Kenapa berpaling dari petunjuk Allah? Allah menyatakan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu di dunia loh. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Oh, dia protes, komplain, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Pada dulu waktu di dunia melihat. Orang yang biasa melihat terus buta, stresnya banget. Apa kata Allah? Ini al-jaza'u min jinsil amal. Balasan diberikan sesuai dengan jenis amal. Kata Allah demikian, karena di ke atas ke ayatun nafanasita. Dulu waktu kamu di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kalian lupakan. Makna lupa di sini bukan laban dari ingat. Makna lupa, nisyan itu banyak. Salah satunya ilgha. Ilgha itu mengabaikan. Bukan berarti tidak ingat, bukan. Ingat pasti kan disampaikan ayatnya kepada mereka, tapi hal-hal baiknya tadi, hari-hari baik, cuek, tidak merespon. Wakadhalika al-yawma tunsa, demikian juga kamu sekarang dilupakan. Mana dilupakan? Diabaikan, bukan berarti Allah lupa. Oh, Allah berarti suka lupa nih. Kamu dilupakan sama saya. Bukan berarti dilupakan lawan darinya, tapi mengabaikan. Maka karena di dunia mengabaikan Quran, di akhirat dia diabaikan oleh Allah dengan cara dihinakan. Karena itulah maka ini menunjukkan wajibnya kita melakukan tilawah hukmiyah kepada Al-Quran dengan cara mengamalkan dan mengaplikasikan. Karena itulah tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran. Di ayat lain lebih parah lagi, bukan hanya buta. Dan satu momen Allah menyatakan dia buta tapi masih bisa ngomong, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, bisa ngomong. Tapi setelah itu semua indranya ditutup, dia tuli, dia bisu, dia buta. Terus ketika berjalan lebih hina lagi, berjalannya dengan wajahnya. Sehebat apapun ahli akrobat di dunia, nggak ada yang bisa berjalan dengan wajah. Ya, karena ada yang malu, usah atau wajah. Ada yang bisa berjalan dengan tangan, ada. Tapi semuanya berjalan dengan kaki. Orang yang sedih di akhirat berjalan dengan wajah dalam keadaan buta, tuli, bisu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Isra 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan berdiri di atas wajah mereka dalam keadaan
mereka itu buta, tuli, dan bisu. Tempat mereka di Jahannam. Setiap kali apinya berkurang mendingin, kami tambah lagi nyalanya. Ketika para sahabat mendengar ayat ini, mereka bertanya, bagaimana mungkin seorang bisa berjalan dengan wajahnya? Apa kata Nabi SAW? Allah yang telah membuat semua makhluk berjalan di atas kaki ketika di dunia, pasti mampu membuat orang berjalan dengan wajahnya. Itu urusan Allah, bukan urusan kita ya. Jangan dipikir bingung, kumaha sarana berjalan dengan wajah. Jangan bingung, itu urusan Allah. Allah yang ngatur. Kalau kita yang ngatur nggak akan bisa. Dilatih lagi itu enggak, Allah saja dengan kekuasaannya. Itu penghinaan. Itu balasan karena amal mereka di dunia buta, tuli, dan bisu dari kebenaran. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu dan nggak kenal. Maksudnya bukan hakiki, nggak bisa melihat, mendengar atau bicara, tapi terhadap kebenaran, nggak mau melihat kebenaran, mendengar atau mengucapkan kebenaran, ditolak semuanya itu. Ini orang yang berpaling dari peringatan Allah berupa Al-Quran. Orang seperti itu oleh Al-Quran juga disebut dengan sebutan lebih sesat daripada binatang. Dalam surah Al-A'raf 179, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan penuhi jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya hati, tapi hati itu tidak dipakai untuk memahami. Fungsi hati itu mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya mata, tidak dipakai melihat. Mereka punya telinga, tidak dipakai untuk mendengar. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, malah lebih atas adall, lebih sesat daripada binatang. Karena itulah maka balasan bagi mereka waliyadzubillah amat sangat super dahsyat di akhirat karena kelalaian mereka terhadap Al-Quran. Nah, berdasarkan hal itu yuk fokuskan perhatian kita kepada Al-Quran di luar Ramadan, terlebih di bulan Ramadan. Maka insya Allah Ramadan kita akan lebih bermakna daripada sebelumnya. Nah, ada beberapa fungsi Quran terhadap jiwa. Pengaruh membaca memahami Quran terhadap jiwa luar biasa. Fungsinya itu dilihat dari nama-nama atau sebutan bagi Al-Quran. Satu nama, satu sebutan minimal menjelaskan satu fungsi. Al-Quran disebut syifa, ya enggak? Apa artinya? Obat, mengobati. Al-Quran disebut ruh. Apa artinya? Ruh itu menghidupkan. Al-Quran disebut nur. Apa artinya? Cahaya. Satu sebutan minimal satu fungsi, dan itu memiliki pengaruh yang hebat kepada jiwa. Nah, bagaimana Al-Quran, cara kerja Al-Quran membersihkan jiwa manusia dan menuntun manusia menjadi orang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran bertunjuk bagi manusia untuk menjadi orang bertakwa. Bagaimana cara kerja Al-Quran menuntun manusia menjadi orang bertakwa? Pertama, waktunya habis karena sudah lebih dari 1 jam. Untuk para nenek, para aki, para abah, para emak, para manula, para lansia, 1 jam cukup maksimal. Di atas 1 jam sudah mulai konsentrasi ya. Ibarat gelas sudah penuh diisi terus apa?
keluar sudah sampai sini saja ya. Nanti kita akan lanjut kajian materi ini mungkin tahun depan ya. Cukup sampai di sini dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bagaimana jika ada ibu-ibu yang ngaji Al-Quran di masjid bersama-sama? Boleh, bagus saja. Ya, mau masing-masing asal tidak saling mengganggu. Mau umpamanya saling menyimak giliran. Yang satu baca, yang lain menyimak. Kalau ada yang salah dikoreksi. Boleh, nggak apa-apa. Bagus saja. Bagaimana hukum yang afdal untuk wanita yang haid dalam baca Al-Quran? Ulama ikhtilaf. Jumhur ulama menyatakan wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran dengan memegang mushaf dari mushaf. Jumhur ulama. Sebagian ada yang bolehkan tanpa menyentuh. Sebagian ada yang membolehkan secara mutlak. Kenapa? Karena tak ada ayat hadis sahih yang melarang wanita haid atau nifas menyentuh dan membaca Al-Quran, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Tak ada ayat atau hadis sahih. Bukankah ada ayat la yamassuhu illa al-mutahhar? Surah Al-Waqiah. Pertama, ayat itu bukan bernada larangan, membagi ikhbar, memberikan informasi. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Kedua, yang dimaksud menyentuhnya bukan Quran tapi Lauhul Mahfuz dan fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terjaga itu Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahhar. Tidak ada yang bisa menyentuh kecuali para malaikat yang disucikan. Maknanya ini berbicara tentang Lauhul Mahfuz, bukan hukum menyentuh mushaf Al-Quran. Ketiga, di zaman Nabi mushaf belum ada. Sudah ada belum? Belum. Kalau tidak ada, nggak mungkin ada hukum menyentuh Quran. Karena mushaf Qurannya belum ada. Ada hadis la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci. Kata Syekh Al-Albani dalam kitab Tamu'min, hadisnya dhaif sanad. Tidak sahih. Andai ini sahih, maknanya bukan terlarang menyentuh mushaf. Karena tahir di sana suci, maknanya suci jiwanya. Itu orang mukmin, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang mukmin. Karena disebut dalam hadis sahih dari Imam Muslim, al-mu'minu la yanjus. Orang mukmin itu tidak najis. Sebaliknya yang najis orang-orang musyrik, innamal musyrikuna najasun. Hanyalah orang-orang musyrik itu najis. Orang musyrik najis, orang mukmin tidak najis. Apanya? Jiwa. Badannya mungkin orang musyrik suci. Dia sudah mandi pakai sabun sebotol, pakai sampo gitu ya, bersih. Boleh bersentuhan, boleh. Berpelukan, boleh. Nggak jadi najis kitanya. Badannya suci, yang najis apanya? Yesus hati. Orang mukmin hatinya tidak najis. Badannya mungkin najis. Dia main HP sambil berjalan, di dalam aseptiknya terbuka, bus. Najis seluruh badannya. Kalau kita bersalaman, kita kena najisnya tuh. Badannya najis, walaupun orang mukmin. Atau mangku orok cerompol, najis badan. Tapi jiwanya tidak. Sehingga la yamassul Quran illa tahir, maknanya
tidak boleh menyentuh tulisan Quran kecuali orang yang suci, maknanya orang mukmin. Makanya Nabi melarang para sahabat membawa tulisan Quran ke negeri kafir. Kalau mau perang jangan membawa lembaran yang berisi ayat. Nanti khawatir apa? Dihina, diinjak dan seterusnya. Ya maka dilarang. Karena itulah dianggap tidak ada larangan menyentuh Quran bagi yang tidak suci. Maka Syekh Al-Albani beliau membolehkan membaca menyentuh Al-Quran. Jadi walhasil ini ada masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Ya. Ustaz, apakah berinfak dengan zakat mendapatkan pahala infak dan sedekah juga? Ya, zakat itu salah satu jenis infak. Ada infak yang wajib yaitu zakat. Ada infak yang sunnah ya, sedekah seperti itu. Sedekah, infak adalah dua istilah yang sama maknanya. Ada yang wajib yaitu zakat, ada yang sunnah. Makanya zakat oleh Quran disebut sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta mereka sebagai sedekah. Maknanya zakat, sedekah yang wajib. Jadi zakat salah satu jenis infak atau sedekah yang hukumnya wajib. Ustaz izin bertanya, perempuan ibadah lebih baik di rumah. Apa sebaiknya perempuan tidak ikut i'tikaf? Boleh ikut i'tikaf karena para istri Nabi juga i'tikaf dan Nabi membolehkannya. Setelah Nabi wafat, para istri Nabi terus melanjutkan kebiasaan i'tikafnya. Walaupun Nabi sudah wafat, sampai mereka wafat. Nah, yang dimaksud wa buyutuhunna khairul lahun, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka, maksudnya adalah untuk sholat yang dibolehkan di rumah, bahkan rumah lebih baik. Karena i'tikaf nggak bisa di rumah, i'tikaf itu harus di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian sentuh istri-istri kalian padahal kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Ini menunjukkan i'tikaf harus di masjid. Tidak boleh i'tikaf di rumah. Nah, karena wanita tidak bisa i'tikaf di rumah, dia boleh ke masjid. Dengan catatan tersembunyi dari pandangan laki-laki. Lalu para istri Nabi bikin kemah. Lalu masuk tertutup dari kaum laki-laki. Nggak boleh keluar kecuali kalau ada udzur seperti itu. WC harus, sebab nggak ada WC di tenda. Wudu atau umpamanya tidak ada makanan di dalam masjid, ya keluar untuk cari makanan boleh. Maksudnya makanan untuk sahur dan bukan untuk domingo. Jadi karena i'tikaf hanya boleh di masjid, maka ya wanita boleh i'tikaf di masjid dengan catatan amal. Nah kalau sekarang nggak mungkin bikin tenda di masjid ya, bisa berantem sama dekan. Karena tenda pertama makan tempat gitu ya, yang kedua apa? Bisa merusak karena harus dipakunya. Nah tapi dengan hijab seperti khusus untuk wanita, terlindung dari laki-laki, kemudian WC-nya khusus terpisah. Seperti yang di masjid Umar di Selatan. Aman di atas, nggak ada laki-laki, CCTV juga nggak ada di atas, aman ya. WC ada khusus dari atas ke WC langsung ya, boleh, bagus. Kalau sholat lebih utama di rumah, karena bolehnya sholat di rumah bagi wanita bahkan lebih baik. Bismillah. Putri Ana pernah menyelesaikan hafalan 30 juz dan sekarang kuliah di tempat umum. Bagaimana caranya untuk bisa menjaga hafalan tersebut? Harus belajar terus. Orang yang hafid Quran itu lagi ngapain pun, lagi nyetir motor, lagi memurojaah, lagi nyupir, nyuci piring,
sambil nyuci piring sambil ngomong ya, lagi nyapu lagi usaha itu terus keluar. Kadang-kadang kalau lagi ngobrol begini, yang lain bicara dia ngomong gitu, ngomong aja. Hanya dengan cara itu. Ya. Apakah ketika kita zikir sama juga nilainya dengan baca Al-Quran? Membaca Al-Quran zikir terbaik. Lebih spesifik, kalau zikir secara umum, membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata, itu zikir secara umum. Baca Al-Quran termasuk salah satu jenis zikir, tapi zikir terbaik. Karena itulah maka berbeda pahalanya. Membaca Al-Quran lebih utama daripada berzikir. Sama-sama utamanya, sama-sama dapat pahala, tapi membaca Al-Quran disebut afdhalul zikr. Ya, seutama-utama zikirlah membaca Al-Quran Karim. Salat malam berjamaah bersama imam seperti halnya ibadah semalam suntuk. Bagaimana dengan perempuan yang hanya bisa salat malam di rumah? Bukan salat malam, tapi qiyamul Ramadan. Sebab hadisnya man qama Ramadan ma'al imami hatta yansarifa. Siapa yang melakukan qiyamul Ramadan bersama imam di masjid sampai selesai, dicatat baginya salat semalam suntuk. Adapun di luar Ramadan tahajud nggak ada program tahajud berjamaah di masjid, nggak ada. Maka silakan di rumah gitu. Bukan nggak boleh, boleh nggak berjamaah, boleh karena Nabi SAW pernah berjamaah, tapi juga di rumah. Kalau kita umpamanya mau tahajud di masjid, biar adem, biar umpamanya tidak mengganggu orang-orang tidur, akhirnya ke masjid mau tahajud jam 3. Ternyata ada beberapa ikhwan yang pikirannya sama, kamar Rasid mau tahajud, boleh nggak berjamaah? Boleh, tanpa diagendakan, direncanakan. Yuk nanti tahajud bareng-bareng, tanpa begitu ya, boleh. Nah, bagaimana kalau di pondok pesantren santri diadakan program tahajud bersama? Boleh, boleh. Asal tidak rutin dan menjadi kewajiban. Siapa yang tidak tahajud dihukum bahwa nanti itu jadi wajib. Ilzamun nas ala nawafil la yajuz. Mewajibkan orang untuk melakukan amalan sunnah enggak boleh. Yang sunnah tetaplah di dalam kesunnahan. Enggak boleh ada hukuman bagi orang yang meninggalkan dan sunnah. Terakhir, kalau orang yang meninggal di hari Jumat, apakah terhindar dari azab kubur? Apakah ini ada syaratnya? Bukan terhindar dari azab kubur, tapi lafaznya man mata lailatal jum'ah atau yaumal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Artinya dia bisa menjawab pertanyaan dalam kubur, otomatis selamat dari azab kubur. Apa syaratnya? Syaratnya dia muslim, ya. Dan itu sebagai tanda husnul khatimah. Yang ngatur dia mati hari Jumat malam Jumat siapa? Allah. Kadang-kadang kita benci ada ahli maksiat, artis, kedengaran beritanya maksiat, pas mati hari Jumat malam Jumat, terus disolatkan oleh ribuan orang. Seolah nggak rela dia itu kekurangannya. Artinya hari Jumat pasangannya orang bukannya senang, bukannya bahagia ya. Yang ngatur dia mati hari Jumat itu Allah. Anugerah. Itu tanda husnul khatimah ya. Syekh Al-Albani menyatakan salah satu tanda
husnul khatimah mati hari Jumat berdasarkan hadis tadi. Ada ulama yang menyatakan la aslahu atau mudhaifkan, ya ada. Tapi lafaz riwayat hadis ini ada beberapa, itu mungkin yang dhaifnya. Tapi yang hasannya sebagaimana dikutip oleh Syekh dalam kitab Ahkamul Janaiz ini ada. Man mata yaumal jum'ah lailatul jum'ah wa qahum min fitnatil qabr. Ya. Nah, mungkin waktu hidup sehat orang itu ahli maksiat lalu sakit. Mungkin di saat sakitnya dia itu obat. Kita tidak mendengar berita tobatnya, tidak diekspos. Yang kita dengar berita tentang maksiatnya. Tapi pas tobatnya kita nggak tahu. Dan kita nggak peduli, mungkin dia tobat. Ada amalan penghapus dosa, Allah ampuni tobatnya, Allah terima tobatnya, Allah anugerahkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada tandanya di kelingnya, ada keringat, kali Jumat. Terus penyebabnya juga menua, gitu, mencerai. Itu salah satu husnul khatimah juga. Disolatkan oleh ribuan orang ahli tauhid. Husnul khatimah harus senang. Alhamdulillah walaupun dia ahli maksiat, tapi di akhirnya masalah husnul khatimah harusnya senang, bukan pertanyaan anehnya. Satunya arti saya kata madengki ya, jangan seperti itu. So, sudah ya sampai di sini, semoga Allah mempertemukan kita kembali. Ada titipan hadiah, pertanyaan buat aku. 4 orang. Hadiahnya Pak mobil Dari Hilwa. untuk Ahwat khusus. Baik, 4 orang. Ya, Ahwat ada hadiah untuk 4 orang Ahwat. Tapi hadiah ini nggak gratis, harus berjuang dulu. Nanti ditunjuk oleh panitia 4 orang Ahwat, saya kasih pertanyaan. Mudah kok pertanyaannya ya. Yang susah jawab. 4 orang. Tunjuk panitia kasih mic. Nah, hadiahnya mic itu. Ada? Siapa yang pertama dulu pegang mic? Bismillah. Ya, siap? Siap? Ya. Pertanyaan pertama. Sebutkan salah satu keutamaan baca Quran. Satu aja. Dan libur nanti yang lain gak bisa. Sebagai sifat Namun sifat. obat. Apa? Obat. Obat? Obat apa? Obat batuk? Obat penyakit? Hati. Iya, kasih hadiah. Pajak nanti 5%. Kedua, ada? Coba sebutkan satu keutamaan lain baca Al-Quran. Sebagai ruh dan sebagai nur cahaya. Menerangi apa? Menerangi hati, kalbu. Baik, barakallahu fiik. Ketiga, Bismillah. baik, yang ketiga. Sebutkan satu lagi keutamaan baca Al-Quran. Mendapat syafaat, Apa? mendapat syafaat Syafaat di mana? di akhirat. Di akhirat pada hari kiamat. Iya, barakallahu. Kiamat yang mana? Keempat. Sebagai teguh hidup, Ustaz. Pertanyaannya belum. Bagaimana nasib orang yang berpaling dari Quran di akhirat? Akan tersesat, Ustaz. Sama di dunia tersesat.
Di akhirat akan sengsara, gimana sengsaranya? akan masuk ke dalam neraka Allah. Dalam keadaan gimana? Coba dikumpulkan dalam keadaan Kulit bisu berjalan di atas mukanya Ustaz. setiap jawab ada gitu kan. Iya Pak. Ya sudah ya selesai. Oh hadiah satu lagi berarti 5 tuh. Kan maksimal 4. Oh ya boleh bonus satu lagi. Ada satu lagi? Ada? Pertanyaannya. Iya, siap ya. Kenapa saum diwajibkan di bulan Ramadan tidak di bulan lain? Karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Sudah ada lagi ya? Cukup ya? Insya Allah semoga Allah pertemukan kita kembali di masa yang akan datang dengan kondisi yang jauh lebih baik dari sekarang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.